Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulis Triasari. Saya dari PJJ Komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dari Bapak Aditya. Baik, saya langsung saja pada presentasi saya. Ya, saya mengambil judul atau tema komunikasi sebagai kunci kehidupan. Alasan atau latar belakang saya mengambil tema ini yang pertama adalah pasti karena saya dari jurusan komunikasi. Eh, Menurut saya komunikasi juga adalah sebagai kunci kehidupan saat ini, karena segala aspek kehidupan, khususnya bersosialisasi, sangat memerlukan komunikasi yang baik. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mempelajari ilmu komunikasi. Segala aspek kehidupan sangat memerlukan komunikasi yang baik. Itu sebabnya sangat penting ilmu komunikasi itu untuk dipelajari, dan ilmu komunikasi itu juga sangat luas pembahasannya. Sehingga eh, ilmu komunikasi ini sangat menarik untuk dikaji serta dibahas lebih mendalam. Tanpa sadar, kita melakukan komunikasi setiap saat, gitu, dimanapun dan kapanpun. Contohnya, kita di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, dan lain sebagainya, kita selalu melakukan kegiatan komunikasi. Di era globalisasi saat ini, komunikasi juga sangat penting sebagai kunci dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, juga politik. Kemudian kita masuk pada analisis esai. Ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari proses penyampaian pesan antar individu maupun kelompok dalam berbagai konteks dan media. Ilmu komunikasi mencakup berbagai bidang. Beberapa di antaranya adalah eh, yang akan kita bahas saat ini adalah ilmu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi digital, dan psikologi komunikasi. Ya, yang pertama kita masuk kepada komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal eh, itu kita sering lakukan sehari-hari, atau bahasa gampangnya adalah komunikasi antar individu. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif dapat menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan kolaborasi, dan juga bisa mengurangi konflik. Penting untuk memiliki keterampilan mendengarkan aktif atau active listening, empati, dan kejelasan dalam menyampaikan pesan. Dalam hubungan yang lebih personal, misalnya seperti keluarga dan pertemanan, komunikasi interpersonal dapat menambah kedekatan, membangun kepercayaan, dan juga rasa saling menghargai. Kemudian yang kedua, kita masuk pada komunikasi massa. Komunikasi massa ini ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk kelompok tertentu. Oleh karenanya pesan komunikasi massa itu bersifatnya lebih umum dan general. Kelebihan komunikasi massa dengan komunikasi lain adalah sasaran halayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Komunikasi massa juga memiliki peran yang penting, terutama dalam dunia politik. Contohnya, seperti saat pemilihan presiden eh, pada masa pemilihan presiden kemarin, misalnya. Kampanye sosial yang dilakukan secara besar-besaran itu menggunakan strategi komunikasi massa untuk mendapatkan dukungan dan suara dari rakyat Indonesia. Itu sebabnya komunikasi massa memiliki kontribusi yang besar dalam kemajuan di dunia politik. Kemudian ada komunikasi digital. Komunikasi digital ini menurut Livro and Livingstone
Komunikasi digital adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama untuk mengirim dan menerima pesan. Perkembangan teknologi informasi yang di era digital saat ini yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Salah satunya adalah bentuk dari perubahan tersebut adalah munculnya komunikasi digital. Media yang digunakan dapat beraneka ragam seperti teks atau gambar atau pesan suara atau voice note, video, bahkan bisa kombinasi dari semuanya. Dengan adanya komunikasi secara digital ini, komunikasi dapat berlangsung dua arah dan lebih eh, atau lebih ya, dua arah atau lebih dan pesan itu dapat diterima secara lebih instan. Misalnya contoh komunikasi kita misalnya kepada teman atau kepada rekan kerja itu bisa lewat WhatsApp atau misalnya lewat email itu, maka kita akan menerima pesan itu dalam waktu yang sangat instan dan juga lebih murah biasanya karena bermodalkan misalnya hanya kuota data gitu, kita bisa berkomunikasi tanpa batas gitu. Kemudian untuk psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses mental, sikap, dan kepribadian mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Ini menurut eh, pakar komunikasi yaitu Mulyana. Ada beberapa manfaat dari mempelajari psikologi komunikasi seperti membuat pesan menjadi lebih akurat, meminimalisir kesalahan persepsi, membantu komunikator mengenali komunikan, dan mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi, pesan tidak hanya bergantung pada pengirim, tetapi juga pada kondisi psikologis si penerima. Contohnya, ada dua orang, contohnya dua orang bisa menerima pesan yang sama, namun menafsirkannya berbeda karena latar belakang pengalaman, nilai, dan kondisi emosional mereka. Psikologi komunikasi sangat bermanfaat dalam berbagai hal, terutama dalam dunia kerja. Memahami psikologi komunikasi dapat membantu dalam membangun hubungan profesional yang baik, menghindari konflik, dan membangun kerja tim. Kemudian dampak komunikasi yang buruk. Dampak dari komunikasi yang buruk itu sangat banyak, eh, dan diantaranya adalah satu, dapat terjadi salah paham atau miskomunikasi, menurunnya kepercayaan, memperburuk konflik yang sedang terjadi, merusak hubungan sosial, disinformasi, bahkan sampai bisa menyebarkan informasi yang tidak akurat atau yang biasa disebut dengan hoax. Komunikasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan hoax seperti yang banyak terjadi belakangan ini, bisa berakibat juga menyesatkan publik dan merusak reputasi seseorang atau instansi. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik, terbuka, jelas, dan tepat sasaran sangat penting dalam semua aspek komunikasi dan kehidupan. Ya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ilmu komunikasi merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia, karena seluruh aspek interaksi sosial, profesional, dan digital tidak lepas dari proses komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting dalam membentuk cara individu dan kelompok berinteraksi dalam kehidupan sosial. Ilmu komunikasi merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia karena seluruh aspek interaksi sosial, eh, profesional dan digital tidak lepas dari proses komunikasi. Dengan demikian, komunikasi yang baik, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan, menciptakan pengaruh, dan membentuk masyarakat yang lebih empatik serta informatif. Keuntungan dan manfaat eh, yang didapat jika kita mempelajari atau mempraktikkan ilmu komunikasi dengan benar adalah diantaranya meningkatkan kualitas hubungan
sosial, memiliki kemampuan beradaptasi di era digital, mampu bernegosiasi, kemampuan seperti presentasi, dan juga eh, kerja tim. Ya, kontribusi dan pesan penting, eh, menurut saya, dengan memahami ilmu komunikasi, seseorang tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tetapi juga membangun relasi dan menciptakan harmoni, karena komunikasi merupakan ilmu yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.